Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika bersama saya, Sob Amir. Kali ini kita akan membahas soal tentang gerak harmonik sederhana. Soal ini berupa latihan-latihan soal yang pernah kita kerjakan. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 5 sinus Vt cm. Besar simpangan pada saat T sama dengan 1/6 detik adalah, ya kita tinggal Y sama dengan 5 sinus Vt, ya. Maka kita tinggal masukkan ini sama dengan 5 sinus V kali 1/6 sama dengan 5 kali sinus V per 6. Sinus V per 6 radian adalah 30 derajat. Sinus 30 derajat sama dengan 5 kali setengah sama dengan 2,5 cm. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Oke. Kita teruskan. Ya. Persamaan gerak harmonik sebuah partikel adalah Y sama dengan 0,10 sinus kali 20 Vt. Besarnya frekuensi gerak harmonik tersebut adalah, ya, ini Y sama dengan A kali sinus omega T. Ya, ini sama dengan 0,10 kali sinus kali 20 V kali T. Maka omeganya itu sama dengan 20 V. Omega itu adalah 2 V kali F sama dengan 20 V. Maka F-nya sama dengan 20 V dibagi 2 V. Ya, sama dengan 10 Hertz. Ya, maka jawabannya adalah ya. Berikutnya. Dua buah benda masing-masing mengalami gerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 8 sin 100T dan Y2 sama dengan 6 sin 100T minus V per 2. Ditanyakan besar amplitudo superposisi dari kedua getaran. Ya. Nah, besar superposisinya, ya, kita simpulkan dulu. Yang pertama, kita cari yang pada saat Y1 maksimum. Ya. Pada saat Y1 maksimum, Y1 maksimum itu kan sama dengan A. Itu sama dengan 8. A1. Ya. Pada saat Y1-nya 8, berarti ya, ini Y1 sama dengan 8 kali sinus 100T. Ya. Maka kalau ini 8 sama dengan 8 kali sinus 100T. Maka sinus 100T sama dengan 1. Atau 100T-nya sama dengan V per 2 radian. Nah, kalau 100T-nya sama dengan V per 2 radian, maka Y2-nya itu sama dengan 6 kali sinus. Karena 100T-nya adalah V per 2 radian, maka ini sama dengan V per 2 dikurangi dengan V per 2. Ini hasilnya sama dengan 6 kali sinus 0 derajat, itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau amplitudo superposisinya, ya
Y superposisinya Y1 ditambah Y2 ini sama dengan 6 ya. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Nah, ini kemungkinan pertama yang satu. Nah, sekarang yang kemungkinan kedua adalah kalau Y2-nya yang maksimum. Posisinya berapa? Kalau Y2-nya sama dengan 6, ya, Y2-nya sama dengan 6, maka 6 sama dengan 6 kali sin 100T minus Pi per 2, maka sinus 100T minus Pi per 2 itu sama dengan 1. Ya. Artinya 100T dikurangi Pi per 2 itu sama dengan Pi per 2. Berarti 100T-nya itu sama dengan Pi. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, maka Y1-nya itu sama dengan 8 kali sinus Pi. Ini hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua ini, Y superposisinya Y1 ditambah Y2 itu 0 ditambah 6. Nah, besar yang mana? Karena ditanya di sini adalah besar amplitudo. Amplitudo itu artinya yang paling besar, simpangan yang paling besar. Mana yang paling besar? 8 atau 6? Maka yang paling besar adalah 8. Berarti superposisinya adalah amplitudo superposisinya adalah 8 cm. Ya. Berikutnya. Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 4 cm. Pada saat memiliki kelajuan sama dengan setengah kelajuan maksimumnya, besar simpangan partikel tersebut adalah, nah, kelajuan getaran itu Vy sama dengan omega kali A kali kosinus theta. Ya, V maksimumnya itu adalah omega kali A. Jadi Vy-nya sama dengan setengah V maksimum. Sama dengan ini V maksimum kali kosinus theta. Ya, berarti kosinus theta-nya sama dengan setengah. Kalau kosinus theta-nya sama dengan setengah, berarti theta-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang ditanyakan besar simpangannya berapa? Ya. Simpangan itu Y sama dengan A kali sinus theta. Nah, Y sama dengan A-nya 4 cm, sinus 60 derajat. Ya, maka ini 4 kali setengah akar 3. Maka hasilnya 2 akar 3 cm. Ya, jawabannya yang ini. Berikutnya. Dua buah osilator bergetar dengan fase yang sama. Frekuensi getaran kedua osilator itu masing-masing 10 Hz dan 40 Hz. Setelah 1,25 sekon, kedua getaran itu berselisih sudut fase. Ya, sudut fase yang pertama itu theta 1 itu adalah omega 1 kali T. Ya. Nih, sedangkan T2 itu sama dengan omega 2 dikalikan dengan T. Ya. Nah, theta 1 pada saat T sama dengan 2, ini sama dengan 2 Pi F kali T1. Nah, jadi 2 Pi kali F-nya berapa? 10 kali T1, 1,25. Maka ini 1,25 dikalikan 2, 2,5. 2,5 kali 10 ini 25 Pi radian. Theta 2 itu sama dengan 2 Pi F
kali T2 sama dengan 2V kali 40 kalikan T-nya sama, sorry ini F1 kali T, ini juga F2 dikalikan dengan T, F2-nya 40 kali 1,25. Nah, ini 2 kali 40, 80 kali 1,25 itu artinya 100 V. Ya. Nah, ditanyakan kedua kita selisih sudut fasenya delta theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Theta 2-nya 100 V. Ya, dikurangi dengan 25 V. Maka delta tetanya 75 V radian. Ya. Nah, karena ini merupakan kelipatan dari kita bisa mengurangi dengan frekuensi 2 V radian, maka 75 V radian ini bisa kita tuliskan dengan begini, 74 V ditambah dengan V radian. Nah, 74 V ini bisa kita tuliskan dengan 37 kali 2 V ditambah dengan V radian. Nah, ini 37 kali 2 V artinya dia melakukan 37 putaran. Ya. Nah, maka delta tetanya itu bisa kita ambil yang selisih atau sisa dari 2V kali N itu. Maka delta tetanya sama dengan V radian. Ya, V radian itu sama dengan 180 derajat. Maka jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan periode 0,8 detik. Ya, ini T sama dengan 0,8 sekon. Jika bergerak dari keadaan seimbang dan amplitudenya A. Saat 1 detik, ya, simpangan benda tersebut adalah ini dan periode 0,8 detik. Nah, Y sama dengan A kali sinus 2 F kali T. Atau Y sama dengan A kali sinus 2V per T dikalikan T. Ya. Nih, Y-nya. Berarti Y sama dengan A-nya. Ini A kali sinus periodanya 0,8 detik, 2V dibagi 0,8 dikalikan 1 sama dengan A kali sinus ya 20 per 8 V radian. Ya, atau A kali sinus 2 V ditambah V per 2. Ya, karena 2V-nya bisa dihilangkan, maka A kali sinus V per 2. Maka ini sama dengan A kali 1. Nah, maka jawabannya adalah ya. Suatu partikel melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangannya Y sama dengan 0,004 sinus 5 VT, Y dalam meter dan T dalam sekon. Maka amplitudenya adalah, nah ini sama dengan Y sama dengan A kali sinus 2VF kali T. Ya. Maka dari perbandingan persamaan itu,
ya, kita bisa melihat bahwa A-nya itu sama dengan 0,04 meter. Maka ini, ya. Kemudian frekuensi getarnya 2VF itu sama dengan 5V. Ya, yang dicoret berarti F-nya sama dengan 5/2. Ya, atau ini 2,5. Ini juga oh. Pada saat T sama dengan 0,25 skor. Ya, berarti Y sama dengan A kali sinus 5V dikalikan 0,25. Maka ini sama dengan A kali sinus 1,25V. Sinus 1,25V itu sama dengan A kali sinus 225 derajat. Sama dengan A kali minus setengah akar. Artinya sama dengan minus 0,02 akar 2 meter. Betul? Ya, oke. Ini betul. Pada saat T sama dengan 0,5 sekon, sudut fasenya adalah 45 derajat. Berarti omega kali T sama dengan ya 5V kali 0,5. Ini sama dengan 2,5V. Ya, ini sama dengan ya, ini sama dengan setara dengan 0,5V. Karena kan 2,5V itu 2V ditambah 0,5V. Ya. Maka sudutnya bukan 45 derajat, tapi 90 derajat. Berarti yang ini yang benar adalah 1, 2, 3. Berikutnya. Besar sudut fase getaran sebuah benda yang bergetar harmonik sederhana pada saat simpangannya setengah dari amplitudonya. Nah, Y sama dengan A kali sinus omega T. Atau Y sama dengan A kali sinus theta. Ya, yang ditanya adalah tetanya. Berarti ini setengah A sama dengan A kali sinus theta. Ini hanya dicoret, berarti sinus theta sama dengan setengah. Berapa sudut yang sinusnya sama dengan setengah? Maka tetanya sama dengan 30 derajat. Maka yang benar ya. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan periode 6 sekon dan amplitudo 10 cm. Kelajuan partikel pada saat berada 5 cm dari titik setimbangnya. Ya, jadi Y itu sama dengan A kali sinus omega T. Ya, periodenya 6 sekon. Berarti kalau periodenya 6 sekon, 2V per T berarti ini 2V per 6 sama dengan 1 atau V per 3 omeganya. Radian per sekon. Nah, sekarang kita sudah cari ini pada saat berada 5 cm, berarti ini 5 sama dengan 10 kali sinus omega T. Jadi kita cari sinus omega T-nya. Sinus omega T sama dengan 5 per 10 atau sama dengan setengah. Berarti omega T-nya ya itu sama dengan
yang sinusnya setengah itu adalah 30 derajat. Ya. Nah, ditanya berapa kelajuan partikel. Kelajuan partikel itu sama dengan omega A kali kosinus omega T. Nah, omeganya pi per 3, A-nya 10, kosinus, karena omega T-nya sudah diketahui 30 derajat. Nah, ini 30 derajat sama dengan pi per 3 kali 10 kali setengah akar 3. Ini 5, berarti 5 V per 3, ini ya betul, 5 V per 3 kali akar 3 cm per sekon. Nah, sekarang karena ini dalam bentuk desimal, maka kita harus menduga akar 3 itu berapa? Akar 3 itu kira-kira ini 5 kali 3,14 dibagi 3 dikalikan dengan akar 3 itu kurang dari 2. Ya, ini kira-kira 1,7. Ya. Nah, 5 kali 1,7 saja. Ya. Ini 5 kali 1,7 itu lebih dari, ya, kira-kira kalau ini 3-nya dicoret, 5 kali 1,7 itu 8,5. Berarti dia nilainya harus lebih besar dari 8,5. VY-nya itu. Ini yang dekat dengan 8,5 itu lebih besar dari 8,5. Ya, atau VY itu kira dekat dengan 8,5. Yang di sini yang ada adalah 8,51. Ya. 8,51 cm per sekon. Ya. Pada getaran harmonik pegas, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kg, ini M-nya sama dengan 1 kg, periode getarannya adalah 2 sekon. Nah, ya, 2 sekon. Jika massa beban ditambah, ya, berarti M2-nya sekarang sama dengan 4 kg, ya, maka periode getarannya menjadi berarti T2-nya sekarang, ya, ini T1, ini M1. Ya. Nah, rumus periode pada pegas, ya, pada getaran pada pegas, P itu sama dengan 1, ya, 2V kali akar M. Nah, berarti kalau pegasnya sama, T2 per T1 itu sama dengan 2V akar M2 per K per 2V akar M1 per K. 2V-nya coret, K-nya juga dicoret. Maka T2 per T1 sama dengan akar M2 per M1. Ya, kalau T2 sama dengan T1 akar M2 M1. T1-nya 2 sekon, M2-nya 4, M1-nya 1. Maka 2 kali akar 4 per 1 itu 2 kali 2 sama dengan 4 sekon. Jawabannya, ya, ini jawabannya 4 sekon. Nomor berikutnya. Besar sudut fase getaran sebuah benda yang bergetar harmonik sederhana pada saat simpangannya setengah dari amplitudenya. Nah, ini sudah tadi. Ya. Y sama dengan A kali sinus omega T. Y sama dengan A kali sinus theta. Y-nya sama dengan setengah A,
A kali sinus. Ini sinus theta sama dengan maka tetanya sama dengan sudut yang sinusnya setengah itu adalah 30 derajat. Jawabannya. Ini soal yang lain. Amplitudonya 4 cm, ya. Simpangannya sama dengan 2 cm. Yang ditanya adalah tetanya. Sama dengan yang tadi, Y sama dengan A kali sinus omega T, ya. Omega kali T itu adalah A kali sinus theta, Y-nya 2, A-nya 4 kali sinus theta. Maka sinus tetanya sama dengan setengah, maka tetanya sama dengan 30 derajat. Ya. Sebuah bandul sederhana mempunyai panjang tali 40 cm, L-nya 40 cm. Dengan beban yang digantungkan, M-nya sama dengan 400 gram. Besar gaya pemulih pada saat bandul sederhana tersebut simpangan bandul 2 cm, ya. Ini pada saat Y-nya 2 cm, ditanyakan adalah gaya pemulihnya. Ya, gaya pemulih itu Fp sama dengan minus M kali omega kuadrat dikalikan dengan Y. Pada bandul sederhana, omega itu sama dengan akar G L. Akar G-nya. Percepatan gravitasi, kalau meter atau meter per detik kuadrat, ya, G itu sama dengan 10 meter per detik kuadrat atau sama dengan 1000 cm per detik kuadrat. Karena di sini ukurannya pada cm, maka saya gunakan yang 1000 cm per detik kuadrat. Berarti ini 1000 dibagi 40 sama dengan akar 25 sama dengan 5 radian per sekon. Ya, maka kalau kita masukkan, ya, Y-nya itu harus di dalam meter. Ini berarti 2 kali 10 pangkat. Berarti F pemulihnya sama dengan minus 0,4 dikalikan omega kuadrat 25, ya, dikalikan simpangan Y-nya 0,02. Maka gaya pemulihnya, besar gaya pemulihnya adalah ini minus 0,4 dikalikan 25 kali 0,02 itu 0,50 sama dengan minus Newton. Ya, maka besarnya adalah sebuah ayunan sederhana membuat 20 ayunan dalam 1 menit, ya. Berarti N-nya 20, P-nya sama dengan 1 menit sama dengan 60 watt. Berarti ditanya frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah banyaknya ayunan per satuan waktu. Berarti 20 per 60 sama dengan 1 per 3. Ya, apa jawabannya? Ini. Berikutnya. Oh, ini soalnya sama juga, ya. Jadi ini 1 per 3. F sama, ya, N F sama dengan N per delta T. N
10 dibagi 60. Ya. Sebuah pegas digantungkan vertikal, kemudian ujung bawahnya diberi beban 100 gram, sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Ya, ini hanya begini, kemudian dibebani, sehingga ini ada delta Y-nya 10 cm. Dengan M-nya 0,1 kali 10 dengan 1 Newton. Ya. Berarti kalau kita ngitung A-nya berapa, A kali delta Y, F-nya 1, K kali delta Y-nya 1. Berarti K-nya sama dengan 1 per 0,1 sama dengan 10 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu F sama dengan ya, 1 per 2pi dikalikan akar K per M sama dengan 1 per 2pi akar 10 dibagi 0,1. 1 per 2pi akar 100 sama dengan 10 per 2pi atau 5 per pi Hertz. Nah, jawabannya ini. Soal berikutnya. Dua pegas A dan B dengan tetapan gaya K yang masing-masing diberi beban M sehingga berosilasi dengan periode yang sama, yaitu periode 16 kon. Apabila kemudian pegas A dihubungkan secara seri dengan pegas B dan kedua beban digabungkan, maka periode osilasi susunan pegas baru menjadi, ini kan asalnya periode ya, itu sama dengan 2V akar M. Ya. Pada saat gaya K masing-masing diberi beban M, maka T-nya adalah 16 kon. Berarti ini T1-nya sama dengan 16 sekon. Sekarang M2-nya sama dengan 2M, kemudian K-nya ini disusun secara seri, maka K pegas itu 1 per K seri sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. 1 per K seri sama dengan 2 per K, berarti K serinya sama dengan K per 2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan, berarti T2 itu sama dengan 2pi akar 2M per K per 2 sama dengan 2pi akar 4M per K. Ya. Ini sama dengan 2 kali 2pi akar M per K. Nah, T2-nya sama dengan 2 kali, ini kan yang pertama ini sama dengan T1. Jadi ini 2 kali 16 dengan 32 sekon. Nah, jawabannya nomor berikutnya. Persamaan gerak harmonik sebuah partikel adalah Y sama dengan 0,10 sinus 20 Vt. Besarnya frekuensi getaran harmonik. Ya. Ini omega T sama dengan 20 Vt. Omega T itu 2 Vf kali T sama dengan 20 V kali T. T-nya coret, maka 2 Vf sama dengan 20 V, maka F-nya sama dengan
Ya. Ini soal yang sama ya. Tadi kita sudah bahas, kita lewat. Nah, yang berikutnya, pegas disusun secara seri dan paralel seperti gambar berikut. Ujung pegas digantungi beban yang sama besar. Bila konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K, maka perbandingan periode susunan seri dan paralel. Sekali lagi, P itu sama dengan 2V akar M per K. Ya. Nah, sekarang yang seri dulu. K seri, kita tahu tadi, sama dengan K. Ya. K1, K2. Ini K kuadrat per 2K. Ini coret, maka ini K serinya sama dengan K per 2. Sekarang K paralel sama dengan K3 ditambah K4 sama dengan 2K. Nah, sekarang berapa perbandingan karena masanya sama, maka sekarang P seri per P paralel itu sama dengan ya akar K paralel per K seri sama dengan akar K paralel 2K per K seri K per 2 sama dengan akar 4K per K sama dengan 2. Artinya P seri berbanding P paralel sama dengan 2 berbanding 1. Jawabannya. Berikutnya. Pada percobaan ayunan tali sederhana digunakan tali sepanjang 25 cm untuk menggantung beban 20 gram. Jika percepatan gravitasi pendapat percobaan 10 meter per detik kuadrat dan nilai Pi kuadrat sama dengan 10, maka periode ayunan tersebut adalah T sama dengan 2Pi akar ya, L per G. Ya, sama dengan 2Pi akar L per G. L-nya 0,25 per G-nya 10. Ya. Oke, maka ini karena diketahui V kuadrat sama dengan 10, maka 2V kali akar, nah ini 0,5 kuadrat per V kuadrat. Ya. Karena diakarkan, maka 2V kali 0,5 dibagi V, V-nya dicoret, 1 sekon. Ya. Frekuensi suatu ayunan sederhana 12 Hz. Jika panjang tali ayunan diperpanjang sebesar 44% dari panjang semula, maka frekuensi ayunan sekarang adalah, nah, perhatikan, F sama dengan 1 per 2 Pi akar G per L. Ya. Nah, di sini F1 sama dengan 12 Hz. Ya, ini L1-nya sama dengan L. F2-nya berapa pada saat L2-nya
diperpanjang 44%, berarti 1,44 L. Ya. Nah, kita lihat F1 itu sama dengan 1/2V akar G per L. Ya, F2-nya sama dengan 1/2V akar G per L2. Sehingga kalau kita membandingkan ini, ya, karena F itu berbanding terbalik dengan panjang tali bandul, maka F2 per F1 itu sama dengan akar L1 per L. Ya. F2 sama dengan 12 kali akar L1 per L2 0 L per 1,44 L. Maka F2 sama dengan 12 dibagi akar 1. Maka ini 12 dikalikan akar 1. 1 akar 1,44 itu 1,2. 12 dibagi 1,2 itu 10. Ya, jadi jawabannya adalah 10 Hz. Berikutnya, bila V kecepatan, A percepatan, Eka tenaga kinetik atau energi kinetik, F tenaga potensial getaran selaras atau getaran harmonik, maka pada saat melalui kedudukan seimbangnya, energi kinetik maksimum pada saat Y sama dengan 0, maka V-nya maksimum. Karena V maksimum, maka Eka-nya maksimum. Ini betul. Sedangkan pada saat Y sama dengan 0, ya, energi potensialnya minimum. Ya, nah, bahkan ini sama dengan 0. Energi potensialnya sama dengan setengah KY kuadrat. Kalau Y-nya 0, maka F-nya juga 0. Maka yang di sini betul. Ya. Pada saat mulai kedudukan seimbangnya, A-nya sama dengan 0. Ini A besar. A besar itu amplitudo. Amplitudo itu konstan. Jadi yang ini salah. Tapi kalau yang dimaksud adalah percepatan, A-nya sama dengan 0. Pada saat Y sama dengan 0, maka ini betul. Karena A itu sama dengan minus omega kuadrat dikalikan Y. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka A-nya juga akan sama dengan 0. Jadi bukan A besar, tapi A kecil. Energi potensialnya 0. Betul, energi potensial minimumnya itu adalah 0. Ini betul. Ya. Jadi ini tidak ada jawabannya. Karena kalau mau jawaban semuanya benar, berarti yang di sini bukan A besar, tapi harusnya di sini A kecil sama dengan 0. Oke. Berikutnya. Ini soalnya sama, ya. Jadi ini salah, harusnya A-nya. Maka ini benar, 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 benar. Kalau A kecil sama dengan 0. Pada gerak harmonik selalu ada perbandingan yang tetap. Nah, pada gerak harmonik itu Y sama dengan omega kali sinus. Ya. Kemudian Y sama dengan omega A kali kosinus T. Dan AY sama dengan minus omega kuadrat kali A kali sin T, sin theta. Ya. Ini adalah sama dengan theta. Maka AY sama dengan minus omega kuadrat kan Y. Maka kalau kita cari perbandingannya, maka AY per Y itu akan selalu sama dengan minus omega kuadrat. Maka yang konstan itu adalah hanya antara perpindahan dan percepatan. Ya, yang konstan itu ini. Maka jawabannya adalah yang lain, massa dan periode, ya, itu ya kalau di massa dan periode itu kan kalau di dalam pegas itu bergantung pada konstanta pegas.
ya. Jadi tidak bisa konstan, tapi perpindahan dan kecepatan itu juga tidak berhubungan secara langsung, ya. Tidak selalu perbandingannya tidak selalu tetap. Kecepatan dan percepatan juga sama. Nah, pernyataan yang benar adalah perpindahan dan percepatan, yaitu AY dengan Y, itu sama dengan minus omega kuadrat. Karena ini frekuensi sudut pada getaran harmonik sederhana tetap, berarti perbandingan yang tetap adalah antara percepatan dan perpindahan, atau perpindahan dengan percepatan. Maka jawaban yang benar adalah 4 saja. Ya, oke. Saya kira pembahasan kita untuk hari ini sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.